Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun kita berada dalam kebaikan. Taqabbalallahu minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal teman-teman semuanya sepanjang bulan Ramadan kemarin. Pada malam ini kita mengawali kembali kajian sharing Rabu malam kita yang kita sedang coba untuk buat live streamingnya di beberapa kota, ada nobarnya. Ini adalah trial kita buat bikin kegiatan kelanjutan dari ngabuburit Ramadan nanti setelah lebaran ini. Cuman bentuknya insya Allah nanti akan kita bikin dalam bentuk semacam telekonferensi. Jadi kita akan bikin semacam konser pemuda seperti ngabuburit dan kita tambahkan beberapa program atau proyek-proyek sosial melibatkan beberapa komunitas-komunitas anak muda dan kita lakukan serentak di beberapa kota di Indonesia, live streaming dan bentuknya interaktif seperti telekonferensi. Dan malam ini kita sedang mencoba men-trial membangun sistem untuk itu. Dan kalau ada di antara teman-teman yang lebih paham tentang konsep atau sistem telekonferensi kayak gini, yang mirip-mirip kayak Tomorrowland, nanti silahkan bisa sama-sama kita sharing, kita bikin sistem konser pemuda yang kontennya adalah kegiatan sosial, kreativitas, dan jadi panggung hobi-hobi anak muda di seluruh Indonesia. Sehingga nanti kita bisa sama-sama di seluruh Indonesia secara serentak mengadakan kayak muhasabah serentak, kemudian ada ceramah di beberapa kota, masing-masing ada ustadznya, ada DJ-nya. Misalnya di kota mana nanti ada Ustadz Adi Hidayat, di kota mana ada Ustadz, kalau nanti bisa komunikasi dengan Ustadz Abdul Somad, di kota yang lain ada Ustadz Felix, di kota yang lain nanti ada saya, tapi serentak. Dan pas muhasabahnya jadi satu. Misalnya kalau ceramahnya dari siang sampai malam jadwalnya berbeda, habis zuhur siapa, habis asar siapa, yang lain juga pada nonton secara live streaming. Pas muhasabah semuanya jadi telekonferensi merujuk ke kegiatan kita. Insyaallah ini sedang kita trial, doain aja mudah-mudahan proyek konser pemuda ini berhasil. Seperti ngabuburit, cuman nanti ada tambahan sosial proyeknya supaya lebih bermanfaat. Karena buat kita revolusi mental itu bukan hanya sebuah narasi, tapi kita mencoba untuk membangun mental kita sebagai anak muda lewat activity, bukan lewat narasi aja. Mudah-mudahan dengan aktiviti-aktiviti yang berdasarkan hobi, akhirnya kita bisa menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Karena menjadi khairun nas anfa'uhum linnas itu jangan hanya kita terjemahin dari angle sedekah doang. Jadi terkesannya khairun nas anfa'uhum linnas itu harus jadi orang kaya dulu baru jadi anfa', jadi orang yang bermanfaat. Padahal semua orang itu punya potensi untuk jadi anfa'uhum linnas, menjadi orang yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain. Bukan hanya dengan kekayaan, harta atau materi, bisa dengan potensi bakatnya, bisa dengan hobinya, bisa dengan kreativitasnya, bisa dengan apapun. Dan kita mencoba untuk mengkoreografikan semua itu menjadi sebuah orkestra kreativitas anak muda di seluruh Indonesia, menjadi seorang anak muda muslim yang kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Karena itu adalah gen kita. Gen muslim sejak kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu
harusnya menjadi anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita mengaku sebagai muslim tapi belum menjadi anfa'uhum linnas, belum banyak menebar kebaikan dan kebermanfaatan buat orang lain, kita seperti mengabaikan gen yang telah Allah tumbuhkan di dalam darah kita sebagai seorang muslim. Yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Kalau kata Allah, kalian adalah sebaik-baik manusia. Kalau digabung antara ayat dan hadis ini berarti harusnya seorang muslim menjadi yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain. Baik sesama muslim, bahkan kepada saudara kita yang non-muslim. Baru kita menjadi muslim sejati insya Allah. Dan itu kita coba bikin ala kita sebagai anak muda. Kita akan jadi anfa, menjadi orang yang paling bermanfaat, bukan hanya sebagai orang kaya, tapi sebagai anak muda yang punya bakat, punya potensi, punya kreativitas. Dan insya Allah saya yakin selama itu bukan dosa, semuanya bermanfaat. Bahkan yang biasanya selama ini dipakai buat dosa, ternyata bisa juga dipakai buat yang gak dosa. Kayak saya mengatakan DJ bisa bermanfaat. Orang konotasinya kan, ini kita merubah mainstream dan mindset masyarakat dari hal yang negatif menjadi positif itu kan butuh waktu. Selama ini konotasi yang namanya DJ itu hanya di tempat-tempat hiburan malam. Padahal kemarin pas kita ngabuburit di Gasibu yang ngiringin kita lagu Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka, DJ. Berarti potensi DJ juga kalau dia arahkan kepada hal yang bermanfaat, insya Allah jadi kebaikan. Gitu juga vokalis beberapa band, vokalis beberapa genre musik dan segala macam, termasuk anak-anak break dancer. Semua selama itu bukan melanggar syariat dan bukan sesuatu yang dosa, insya Allah jadi potensi khairun nas anfa'uhum linnas. Ditambah lagi Nabi pernah bilang, an-nasu ma'adin, kata Nabi. Manusia itu seperti logam. Az-zahabu wal fiddah. Ada yang emas, ada yang perak. Yang jelas an-nasu ma'adin, manusia itu kayak logam. Arti kayak logam, semua orang itu punya potensi dalam dirinya. Gak ada satu orang pun yang Allah lahirkan hanya jadi beban buat orang lain. Gak ada. Selemah apapun dia, Allah kasih dia potensi. Semua orang punya potensi. An-nasu ma'adin. Nabi gak bilang al-mu'min ma'adin, al-muslim ma'adin, tapi an-nas. Mau dia muslim, mau dia non-muslim, semuanya ma'adin, semuanya logam. Dalam dirinya ada az-zahabu wal fiddah, ada unsur emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Sebaik-baik mereka sebelum sadar, saya enggak suka mengistilahkan ini dengan istilah aslinya, takut salah paham. Sebaik-baik mereka sebelum sadar adalah sebaik-baik mereka setelah sadar. Sebaik-baik mereka sebelum hijrah adalah sebaik-baik mereka setelah hijrah. Sebaik-baik mereka sebelum taubat masih baong adalah sebaik-baik mereka setelah taubat dan udah menjadi orang yang lebih dekat sama Allah. Kalau apa? Kalau mereka memahaminya. Kalau mereka memahami potensi itu. Dan insya Allah ini yang akan kita sama-sama dedikasikan untuk Allah, untuk Islam, untuk kemanusiaan, yang pastinya untuk negara yang kita cintai adalah menjadi anfa, manusia, anak muda yang paling bermanfaat, tapi lewat potensi dan bakat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita masing-masing. Panggungnya konser pemuda. Yang insya Allah sekali kita adakan, ini insya Allah akan jadi sunnah hasanah, teladan yang baik yang akan ditiru di seluruh Indonesia. Dan nanti pas tanggal 10 November, nanti akan ada momen Agustusan, akan ada momen Sumpah Pemuda di Oktober, akan ada momen Hari Pahlawan 10 November. Kita akan adakan kegiatan yang insya Allah jadi kejutan juga buat Indonesia dari semangat anak-anak muda di seluruh Indonesia insya Allah. Doain aja dan ayo kita bareng-bareng kalau ada potensi coba sharing kepada teman-teman di Pemuda Hijrah, di Al-Latif. Siapa tahu potensi-potensi teman-teman yang selama ini kita belum tahu ternyata keren banget. Justru itu yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi kita pengen merevolusi mental masyarakat kita, bukan dengan narasi, bukan dengan teori, bukan dengan komen, bukan dengan debat di sosial media, tapi dengan activity insya Allah. Dan saya nggak mampu melakukan ini sendiri, pastinya butuh tim, makin besar proyeknya, makin besar tim yang dibutuhin, yuk kita bareng-bareng.
Oke teman-teman, malam ini kita akan memulai kajian Rabu malam kita dengan mengulang kembali materi yang pernah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu tentang tajdidun niyah, memperbaharui niat. Kita akan bahas tentang min ajaibil ikhlas, di antara keajaiban-keajaiban ikhlas. Apa pentingnya niat dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam sholat dan ritual, tapi dalam kehidupan kita. Terus bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami, baik itu musibah ataupun itu anugerah. Kemudian bagaimana cara kita menjadi seseorang yang mukhlis, sampai ke derajat tertinggi dari mukhlis itu adalah mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas. Orang mukhlas, orang yang udah ikhlas banget. Jadi orang yang mukhlas itu gak ada bedanya antara dipuji sama dicela. Itu mukhlasin. Ketika dia posting sesuatu, likersnya banyak atau malah hatersnya banyak, buat dia gak ngaruh. Itu mukhlasin. Gak gara-gara dia yang nge-like dan komen positifnya disanjung banyak, jadi dia semangat. Terus giliran di hate sama orang lain, dicela sama orang lain, dia jadi kayak pundung gitu. Ini berarti sedang belajar mukhlis. Orang mukhlas nggak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu. Sama di mata dia antara emas dan batu. Orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celaan. Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya atau justru mengkhianati kebaikannya. Dia tetap menolong orang tersebut. Ini mukhlasin, derajat tertinggi dari mukhlisin. Sehingga para anbiya kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa, Allah menyebutnya mereka adalah mukhlasin. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, salah satunya. Coba kalian ingat kisah tentang Musa. Musa adalah seorang hamba yang mukhlasan, mukhlas banget, yang udah gak ada bedanya dipuji orang, dicela orang, diikuti orang, ditinggalkan orang, buat dia gak beda. Dia tetap berbuat baik, dia tetap taat kepada Allah. Gak ada bedanya ketika dia berhijrah, kemudian hijrahnya ini menguntungkan atau hijrahnya ini menjadi ujian. Dia tetap berhijrah karena dia tahu hijrah itu baik. Dia tetap jujur karena jujur itu baik. Gak ada bedanya ketika dia jujur menguntungkan atau jujur malah jadi ujian. Saya gak bilang merugikan ya, karena jujur gak mungkin rugi, taat gak mungkin rugi, taubat dan hijrah gak mungkin rugi, cuman ujian. Buat dia kalau tahu itu baik ya dia lakukan. Mau untung, mau jadi ujian. Ya buat dia pokoknya lakuin aja. Ketika dia misalnya dalam sebuah transaksi gitu, dia jual beli mobil. Kadang-kadang gara-gara terlalu jujur, apalagi jual beli mobil second gitu, kalau jujur resikonya kan agak susah cari untung nih. Dia bilang ini tangan pertama, karena emang belum berubah nama, tapi udah tangan ketiga padahal. Dia bilang ini belum pernah kecelakaan, mobilnya sehat banget. Kalau yang masih modelnya analog malah bisa diulik supaya kilometernya dikurangin. Gak tahu kalau yang digital. Artinya dia gak jujur demi dapat untung besar. Nanti untuk less guilty dia akan bantu anak yatim, panti asuhan, bikin tasyakur bin ni'mah di rumah kayak gitu kan. Ini proyek kecil, apalagi proyek besar. Ketika dia udah main dalam sebuah event, udah main dalam sebuah proyek-proyek pemerintah yang angkanya udah MM-an, dia susah untuk jujur. Lalu setelah dia gak jujur dapat untung supaya sedikit less guilty-nya, dia bantu pesantren, panti asuhan, bangun masjid atau tasyakuran di rumah, ngundang anak yatim. Nah, sekarang kita coba kembalikan lagi, bukan itu yang disebut orang soleh. Orang soleh itu adalah ketika dia taat kepada Allah dalam keadaan sarra au darra, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dan itulah mukhlasin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Orang yang tetap membantu orang lain. Yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit ya, tapi inti dari yunfik atau infak itu adalah ngebantu orang. Kalau kita ngeluarin duit tapi nggak membantu orang, itu namanya juga yunfik, tapi yunfik untuk dirinya. Karena infak dalam bahasa Arab itu mengeluarkan harta. Cuman identiknya mengeluarkan harta di sini artinya bantu orang lain. Dia tetap bantu orang lain, fis-sarra au darra. Fis-sarra ketika dia lapang rezekinya, au darra ketika dia juga lagi terlilit hutang.
dia juga lagi susah, dia juga belum makan tapi ngasih makan orang lain, ini ringan. Yang berat itu adalah ketika ujiannya perasaan. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu mungkin melupakan kebaikan dia. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu adalah pernah nge-unfollow dia. Dia bantu orang itu walaupun orang itu ngeblok dia. Yang lebih berat lagi, dia bantu orang itu walaupun orang itu pernah mutusin dia. Dan saya juga belum kalau itu. Masih mukhlisin, belum mukhlasin. Mukhlisin lagi belajar ikhlas, belum benar-benar jadi orang yang ikhlas. Bisa enggak kita ngelakuin satu kebaikan tanpa lagi membedakan antara efek dari kebaikan itu nguntungin atau justru menjadi ujian. Nah ini kalau udah nggak ngaruh lagi efek itu, insya Allah kita udah menjadi hamba yang mukhlason. Kalau yang mukhlason, maka setan udah nggak bisa lagi nggodain kita. Karena ketika setan berakad dengan Allah setelah Allah memarahinya gara-gara nggak mau sujud kepada Adam, kemudian kata setan, akan saya goda hamba-hambamu selama saya masih ada di dunia, kecuali hambamu yang mukhlason. Itu nggak bisa digoda sama setan. Kenapa? Mau goda pakai apa? Udah nggak ada bedanya di dia antara nikmat dunia dengan ujian dunia. Dia cuma tahu ini taat, ini baik, ini halal, dia kerjakan. Mau itu untung, mau itu jadi ngerugiin dia dalam tanda petik, mau itu malah buat orang meninggalkan dia, dia lakukan dengan akhlak yang tetap santun. Ini yang kita belajar dari menjadi seorang hamba yang ikhlas, menjadi seorang hamba yang mukhlas, sampai akhirnya kita lebih mudah melakukan kebaikan. Kayak misalnya kan ujian buat kita tuh kadang di keluarga aja. Ada anak yang bilang, Ustadz, memang masih pantas saya berbakti sama ayah yang dulu pernah ninggalin saya, nggak nafkahin saya, zalim sama saya, pernah nyakitin fisik saya, dan segala macam. Kan ada pertanyaan gitu kan kita sebagai anak. Padahal nggak usah nanya gitu juga, yang namanya orang tua pasti berjasa dalam hidup kita. Dan sepanjang hidup kita berbakti kepada mereka, itu belum bisa ngebayar satu aja pengorbanan mereka untuk kita. Sama kayak seorang istri kepada suami, begitu juga anak kepada orang tua. Tanpa bertanya gitu, apalagi sampai nanya. Kalau sampai misalnya kita berpikir, ayah saya pernah zalim sama saya, ibu saya pernah zalim sama saya dengan berbagai macam kasus. Maka jawabannya kalau dari angle konten kita malam ini, mau jadi orang yang mukhlas atau mau jadi orang yang pamrih. Kalau mau jadi orang yang mukhlas, gak ada bedanya. Asalkan itu adalah berbakti kepada orang tua. Apapun orang tuanya, mau orang tuanya baik atau menurut dia gak baik, yang namanya Allah suruh berbakti ya saya berbakti. Orang saya kan ngelakuinnya karena Allah. Berakatnya kepada Allah bukan kepada makhluk. Itu kan inti dari ikhlas, berakad dengan Allah bukan berakad dengan makhluk. Kalau berakad dengan Allah maksudnya apa? Berarti kita minta rewardnya dari Allah. Minta apresiasinya dari Allah, minta kebaikannya dari Allah bukan dari makhluk. Yang kita harapin like dari Allah, yang kita harapin di-repost oleh Allah. Karena ada sahabat-sahabat yang captionnya pernah di-repost sama Allah di Al-Quran. Salah satu sahabat yang captionnya di-repost siapa? Umar bin Khattab, 3 kali di-repost oleh Al-Quran. Itu keren banget, sampai ada sahabat captionnya dia di-repost oleh Al-Quran. Jadi ayat itu mengulang kembali kata-kata Umar. Salah satunya di surat At-Tahrim, kemudian nanti ada di surat Al-Anfal, kemudian ada juga di surat Al-Ahzab. Allah nge-repost kata-kata Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa ikhlas banget, yang diharapin adalah reward dari Allah, apresiasi dari Allah, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, kebaikan dari Allah. Ustadz kalau misalnya gak berharap apa-apa bahkan dari Allah, itu bukan ikhlas. Karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Makna ikhlas itu murni, arti murni berharap hanya kepada Allah. Karena kalau sampai kita gak berharap surga, gak berharap dibebaskan dari azab neraka, gak berharap dibantu oleh Allah, itu bukan ikhlas. Itu apa Ustadz? Itu istaghna. Ini ada sedikit yang harus kita perbaiki dari persepsi tentang makna ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan istaghna? Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau ke Allah dia berharap surga,
Allah sendiri yang menjanjikan kan, wa'adallahu alladhina amanu misalnya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Ayat kayak gitu kan banyak banget di Al-Qur'an ya. Allah menyediakan untuk mereka ampunan, Allah menyediakan untuk mereka surga, Allah menyediakan untuk mereka kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayatnya banyak banget. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, "Dah saya mah enggak butuh itu namanya istaghna. Istaghna arti bahasanya merasa enggak butuh. Terjemahan lebih umumnya lagi, sombong. Jadi kalau kita enggak berharap apa-apa ke Allah, justru Allah tuh enggak suka. Bukan Allah salut. Hebat ya hamba ini ya, ngelakuin kebaikan enggak berharap apa-apa. Enggak. Itu Allah enggak suka. Kalau kita ke teman, kita suka. Karena ketika dia berharap sesuatu ke kita jadi beban. Kalau Allah itu enggak jadi beban. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita berharap terus Allah jadi beban. Ntar dulu saya mau cuti, kenapa? Bebannya banyak banget, semua orang berdoa ke saya. Kan enggak gitu Allah. Masa ketika kita berdoa Allah jadi beban? Bukankah Allah berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan untuk memelihara, menjaga dan memberikan hak huma, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ikhlas itu bukan enggak berharap apa-apa teman-teman. Ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Ke Allah berharap surga. Ya Allah beri saya surga. Sampai Nabi bilang kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi puncaknya Firdaus. Apakah Nabi kurang ikhlas? Bukankah ikhlas kita belajarnya dari Nabi? Adakah yang lebih baik ikhlasnya daripada Nabi? Tidak ada. Bahkan para anbiya pun belajarnya kepada Rasulullah seandainya mereka sezaman. Bukti mereka Nabi lebih baik dari mereka apa? Semua Nabi itu nggak mention Nabi Muhammad. Semua Nabi dari mulai Nabi Adam, Nuh, apalagi Rasul ya, Nuh, Musa, Ibrahim, semua Nabi dan Rasul pernah mention tentang @Muhammad_Abdullah. Semua pernah mention di postingan mereka. Bahkan banyak kayak Musa sering, Nabi Ibrahim bahkan dalam doa-doa beliau nggak mention Nabi kan. Sehingga Nabi Muhammad itu udah dikenal dari sejak zaman Nabi Adam. Kapan ya Muhammad datang? Lewat satu zaman, belum muncul. Lewat zaman kedua, kapan ya Muhammad yang dimention itu datang? Jadi setiap umat yang soleh pasti nungguin Rasulullah loh. Umat Nabi Adam nungguin Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh nungguin Nabi Muhammad. Tapi mereka tahu bahwa Nabi ini akan muncul, cuman gak tahu kapannya. Ternyata beruntungnya kita, beliau muncul dan kita menjadi umatnya. Yang pengen jadi umat Nabi Muhammad itu bukan cuma kita teman-teman. Semua umat Nabi itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun mereka gak bilang, aduh nyesel jadi umat Nabi Musa. Enggak gitu juga sih. Mereka menghargai Musa, cuman mereka juga kayak berandai-andai punya wish gitu ya. Bisa gak ya jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini paling keren, paling luar biasa. Ya Sayyidul Anam, bukan cuma Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam, pemimpinnya semua manusia. Bahkan malaikat juga ikut kepada Rasulullah SAW gitu. Para anbiya sholat di Masjid Al-Aqsa diimamin oleh Rasulullah SAW. Jadi enggak ada orang yang lebih baik dalam masalah agama daripada Rasul. Kalau Nabi mengajarkan kita tentang mengharapkan kebaikan kepada Allah dan itu masuk dalam bagian ikhlas, berarti kalau ada orang yang enggak mengharapkan lalu merasa paling ikhlas, ini pasti ada yang miss nih tentang pemahamannya. Enggak. Tetap berharap, ya Allah masukkan saya ke surga. Bahkan doa kita sebelum kita salam, salah satu yang diajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syiddatil wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau doa yang dibaca sama Bilal terus di like sama Nabi itu apa? Yang diposting sama Bilal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan postingan Bilal ya. Yang first like-nya malah Rasulullah. Lalu yang lain pas ngeliat Rasulullah nge-like pada nge-like juga. Akhirnya malah di save gitu postingan Bilal dan dihafal. Kemudian di-repost sampai zaman kita sekarang. Isinya apa itu? Meminta dan berlindung. Berarti mengharapkan kan? Meminta berarti mengharapkan surga dan ridho Allah. Berlindung berarti mengharapkan terbebas dari neraka dan kemarahan Allah.
Ini berarti ikhlas. Jadi kalau kamu kenapa puasa? Biar ujian nasionalnya lancar. Oh nggak ikhlas tuh. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa tahajud? Biar nilainya bagus. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa ini? Karena ini. Kenapa ini? Baik urusan dunia maupun urusan akhirat selama halal ya. Karena kalau kenapa sekarang kamu rajin tahajud? Biar gua bisa dagangannya laku. Padahal dalam berdagang dia banyak curang. Ini nih agak klise nih. Klise sekali ya, mirip-mirip dengan orang Khawarij di zaman sahabat. Sampai Nabi bilang gini, ini klisenya Khawarij ya. Kalau di zaman kita menurut sebagian besar ulama dan saya sepakat dengan itu seperti ISIS. Klisenya Khawarij itu apa? Kata Nabi, kalau kalian membandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, maka kalian akan meremehkan ibadah kalian. Saking ibadah orang Khawarij itu luar biasa. Itu soleh banget dari sisi ibadah ya. Taat banget, rajin ibadah banget. Sampai di zaman sahabat ada orang Khawarij lagi selesai perang, mereka istirahat di bawah sebuah pohon korma. Duduk di atas kepala para sahabat. Jadi ada sahabat yang dipenggal kepalanya, mereka duduk di atas kepala sahabat yang habis dipenggal, istirahat, tiba-tiba jatuh buah kurma. Pas buah kurma jatuh, temannya ngambil. Kata temannya yang lagi duduk di atas kepala sahabat bilang, jangan makan, itu kan bukan hak kita karena kita belum minta izin kepada pemilik. Giliran satu butir korma, mereka mikirin halal haram, tapi di bawah mereka lagi didudukin kepalanya para sahabat yang dijamin masuk surga. Klise kan? Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita dari satu sisi ahli ibadah, malam tahajud, siang puasa, tapi komen di sosial media masih istilahnya gibah, buka aib, apa-apa segala macam. Ini berarti kita kayak agak sedikit aneh gitu kesolehannya. Nah, termasuk orang yang pengen jadi orang baik tapi nggak mengharapkan apa-apa. Sampai ada syair dan saya agak kurang setuju dengan syair ini, mengatakan ya Allah kalau saya berbuat baik karena pengen surga, tutuplah pintu surga itu dari saya, gitu kan ya. Kalau saya beribadah karena takut neraka, masukkanlah saya ke dalam neraka. Saya melakukan itu hanya karena cinta. Terkesan hub, al-khauf dan ar-raja itu tiga hal yang bertentangan. Padahal tiga hal ini tiga-tiganya bagian dari iman. Hub, cinta bagian dari iman. Kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya. Khauf, takut kepada Allah bagian dari iman. Sampai Nabi mengatakan Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya orang yang berilmu itu takut sama Allah. Jadi orang yang paling takut pada Allah yang paling banyak berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Begitu juga dengan ar-raja. Siapa yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah, maka dia mendapatkan apa yang dia harapkan termasuk niat. Maka yang paling tepat di antara makna ikhlas, ikhlas itu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah itu semuanya ikhlas. Kalau enggak berharap apa-apa dari Allah namanya istaghna. Dan ayat tentang istaghna, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan banyak berbuat dosa ketika dia merasa dirinya serba cukup, enggak butuh lagi kepada Allah SWT. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan tentang pembahasan min ajaibil ikhlas, di antara keajaiban ikhlas. Dan tadi kita membahas tentang arti ikhlas itu apa. Ternyata ikhlas itu bukan enggak berharap apa-apa kepada Allah. Seolah-olah kita enggak merasa butuh kepada Allah. Padahal justru berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita pengen dapat banyak pahala ibadah, doa aja yang sering. Karena berdoa itu adalah ibadah. Dan Nabi yang paling banyak berdoa itu salah satunya Nabi Ibrahim. Dan kita baca di dalam Al-Quran gimana doa-doa Ibrahim yang sangat luar biasa. Sehingga Ibrahim dikenal dengan istilah awwahun, hamba yang awwah. Arti awwah itu da'a, arti da'a banyak berdoa. Jadi kalau
Ibrahim aja Allah sayang banget kepada beliau karena suka berdoa, berarti doa itu adalah ibadah. Dan Allah gak akan repot sama sekali kalau kita minta. Request kita sebanyak apapun ke Allah gak repot sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut logika kita udah gak mungkin, buat Allah juga bukan sesuatu yang berat. Gak akan Allah terganggu, kamu kalau minta ngira-ngira dong gitu. Masa minta sesuatu yang udah gak mungkin lagi dikabulkan? Enggak, karena ala kulli syai'in qadir, gak ada batasan, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Justru dengan meminta kita lagi belajar iman loh teman-teman. Meminta itu belajar iman, kayak kita lagi mau jalan, naik kendaraan atau naik pesawat. Begitu dia mau take off, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan selamat kalau bahasa kita ya. Itu kan belajar bergantung ke Allah. Justru orang yang gak meminta ke Allah, gak bergantung ke Allah, itu istaghna, sombong. Memangnya kita yakin take off ini akan berhasil, akan sukses. Apalagi landing, itu lebih berat lagi tuh. Selalu deg-degan saya kalau udah landing. Apalagi kalau yang misalnya pesawatnya agak kecil, terus cuacanya gak bagus, landingnya sampai gak terlalu mulus gitu, itu kan resikonya tinggi. Sehingga pas lagi landing, doanya mungkin 3 kali lipat pas dari take off gitu. Kalau take off doanya subhanallah sakharana haza, kalau landing sampai yasinan, ayat kursi, ar-rahman. Kenapa? Karena bergantung kepada Allah. Loh kok pas lagi kayak gitu berdoa, ya ke siapa lagi coba? Kita berlindung, ke siapa lagi kita bergantung, ke siapa lagi kita berharap. Itu bagian dari iman. Jadi makin sering berdoa, kita makin sering belajar gantung, kayak manja gitu ke Allah. Dan emang harusnya kayak gitu, manja banget sama Allah. Ya Allah nih gimana ya, ya Allah saya ada ini, ya Allah ada itu. Terus saja setiap hari itu laporan ke Allah, dia dikit-dikit nge-mention Allah, dikit-dikit angkat tangan. Allah sayang banget sama hamba yang kayak gitu. Justru kalau hamba ngerasa, ini mah masih bisa dikerjain sendiri, ntar aja kalau udah susah baru minta sama Allah. Allah gak suka yang kayak gitu, itu bukan mandiri, itu istaghna, sombong. Masa hal yang sepele aja minta ke Allah. Nabi bilang, mintalah kepada Allah walaupun garam. Garam aja mau masak minta ke Allah, walaupun sederhana mungkin bahasanya. Ustadz, garam itu bukan minta ke Allah, beli ke warung, ke Alfamart, bukan minta ke Allah. Mungkin beli bisa juga dapat garam dengan seizin Allah pastinya. Tapi kita jadi nggak belajar iman, kita nggak dapat pahala. Apa susahnya sih tinggal bilang ya Allah ini kurang garam, Bismillah, jalan aja nyari garam. Dapat garam, ada 2 orang, yang satu beli garam di warung tanpa Bismillah, yang kedua beli garam di warung dengan Bismillah. Dua-duanya dapat garam, tapi yang kedua dapat plus pahala, iman, makin disayang sama Allah. Siapa tahu lewat masakan yang dia masak dengan Bismillah itu rasa cinta Allah tanamkan dalam hati suaminya. Kalau belum punya suami, siapa tahu itu calon mertuanya. Kan kata Nabi, di balik nama Allah selalu ada kebaikan kan? Jadi kalau kita bilang Bismillah gak ada ruginya. Tinggal kita bilang, ya Allah kurang garam, Bismillah, cari aja garam di warung. Yang kedua, dianggap itu mah gak perlu Bismillah juga dapat, yang namanya garam gampang carinya. Ya dua-duanya dapat garam, dua-duanya masukin garam ke dalam masakan itu. Tapi yang satu berkah, yang satu tidak berkah. Segala sesuatu yang dilibatkan nama Allah di dalamnya, kata Nabi, Allah munculkan kebaikan atau keberkahan. Segala sesuatu yang tidak ada nama Allah, Allah cabut keberkahannya. Jadi bukan hanya masalah makanan yang kita makan teman-teman, tapi apa kebaikan setelah itu yang kita dapetin. Sehingga kalau misalnya kita ngerasa mampu pun secara logika sederhana, mudah, tetap pakai nama Allah. Tetap minta sama Allah. Karena yang kita minta bukan yang mudah itu doang, tapi apa yang setelah itu. Kita jalan naik motor, cuman dekat doang ke rumah teman atau kemana gitu yang mungkin bahkan kadang-kadang gak perlu takut ada razia atau apa karena terlalu dekat gitu. Atau di kampung gak pakai helm juga, walaupun ini bukan saya gak nganjurin ya. Kan banyak tuh realitasnya kayak gitu ya. Lupa bismillah, giliran yang jalannya biasa pakai razia. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi min polisi misalnya. Sampai doanya macam-macam gitu kan ya. Kenapa? Karena dianggap itu beresiko. Giliran yang ringan-ringan enggak. Jangan lihat itunya doang, lihat apa setelahnya.
Jangan-jangan pas kita nggak baca bismillah, emang nggak ada kejadian apa-apa. Tapi kita lupa, mungkin harusnya kita dapat kebaikan loh. Tapi gara-gara nggak baca bismillah, kita nggak dapat kebaikan. Walaupun nggak dapat musibah. Siapa tahu pas lagi kita jalan, harusnya tadi Allah udah naruh kayak kita main game kan suka ditaruh kayak bonus-bonus gitu, nyawa atau apalah ya. Terus kalau pas lewat nyamber dapat naik gitu nyawanya, dapat 1 strip, dapat 2 strip. Nah, kalau nggak baca bismillah kita nggak dapat itu, tapi pulang tetap selamat. Akhirnya kita pikir nggak ngaruh juga nggak baca bismillah. Enggak, jangan lihat kejadian itu aja, tapi lihat apa setelahnya. Siapa tahu dengan baca bismillah, bukan siapa tahu sih, yakin dengan baca bismillah kita dapat kebaikan. Yang kita min haitsu la yahtasib, yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah duga. Yang kayak cerita saya dulu dapat alhamdulillah beli rumah gara-gara sholat asar di masjid Cihanjuang yang sekarang dekat rumah. Kenapa bisa kayak gitu? Mana saya tahu ada yang akan jual rumah di masjid lagi sholat asar. Kalau bukan karena Allah yang ngatur banget kan segala sesuatu teh. Jadi minta sama Allah. Berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah, itu nggak ngerugiin Allah. Sampai Nabi mengatakan seandainya semua makhluk, semua manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir berkumpul sekaligus, lalu mereka semuanya meminta kepada Allah kebaikan dan pertolongan, maka Allah memberikan semua permintaan mereka dikabulkan satu persatu sesuai dengan hajatnya, maka semua itu tidak mengurangi kebesaran Allah walaupun sekecil 1 tetes air yang dicelupkan dengan ujung jarum ke dalam lautan. Sama sekali nggak berkurang. Apa repotnya buat Allah? Ini berhala udah ngumpul semua, bukan sealatif loh. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, ngumpul, numplek semuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, semuanya teriak, minta kepada Allah. Dan Allah kabulkan satu-satu masing-masing dikabulkan sampai beres hajatnya, itu enggak mengurangi kebesaran Allah walaupun seujung kuku sekalipun atau seujung jarum sekalipun. Jadi keliru kalau kita memahami seolah-olah Allah jadi repot gara-gara kita minta terus. Gak enak minta sama Allah terus, mending kita beribadah aja, jangan banyak minta, malu. Enggak, justru Allah kalau kita minta, Allah malu gak ngasih. Kan kata Nabi, Allah itu malu kalau hambanya mengangkat kedua tangannya dan meminta yang baik untuk tidak mengabulkan Allah, itu malu, pasti dikabulkan sama Allah. Bahkan yang mustahil menurut kita. Mustahil menurut kita, iya. Minta aja sama Allah, enggak namanya minta sama Allah apa susahnya sih? Tinggal bikin aja standar. Ya Allah, standar saya tingginya sekian, kulitnya warnanya ini, wajahnya enggak perlu pakai foundation, memang udah kinclong. Bibirnya jarak dari 1 kilo kelihatan merahnya, saking orangnya tuh kayak natural banget cantiknya, kayak Aisyah. Ya Allah, saya pengen gitu banget. Agak-agak mustahil mungkin menurut kita ya, tahu diri lah ya. Ya, kayaknya mustahil sih Allah, tapi kan buat Allah gak ada yang mustahil. Buat saya itu mustahil, gak mungkin. Tapi buat Allah siapa tahu bisa. Dan pasti bisa, yakin 100% bisa. Kok bisa Ustaz? Emang Ustaz dapat? Dapat dong. Kalau saya bilang enggak, ntar gak dibukain pintu. Insya Allah pasti dapat teman-teman. Kalau misalnya gak dikasih di dunia, dikasih di akhirat, yang pasti dikasih. Ustadz, kenapa nggak dikasih di dunia? Daripada kita kaget, terus daripada kita lagi akhirnya jadi fitnah, kita nggak sanggup menanggung punya pasangan secantik bidadari, banyak banget yang ngelirik dia, tiba-tiba followersnya naik, kan kita sendiri nggak repot kan? Nah, akhirnya dikasih yang kita sanggup menanggung kecantikan itu, sehingga kita nggak terabaikan dari hal yang lain, nggak bikin kita sombong. Coba kalau terlalu keren malah bikin kita sombong, kalau yang terlalu biasa bikin kita bingung. Ya udah yang tengah-tengah aja, sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti di akhirat baru dikasih sesuai dengan kita. Ya Allah, kok sekarang saya dapatnya keren gini ya Allah, kan kamu dulu mintanya gini. Siapa dia? Pasangan halal kita di dunia yang Allah make upin lagi nanti di akhirat. Make up dunia aja bisa berubah orang, yang kan banyak tuh di Instagram yang viral gitu kan. 2 foto kan ya, ini yang asli, ini hasil make up. Atau 3, asli make up editan. Yang ketiga paling keren kan. Nah, kebayang nggak editan di dunia aja pakai apps itu bisa sekeren itu. Gimana editan akhirat? Allah yang edit. Jadi juru riasnya tuh langsung Allah yang ciptakan. Pas dibangkitkan dari kubur, bulu mata udah lentik,
Kamu siapa? Kan aku. Kok udah berubah, bulu mata udah lentik, alis udah bertaut, nggak lurus gini kayak balok ya, bertaut gitu. Udah keren pokoknya. Minta aja lah, apa susahnya sih minta sama Allah, tinggal ya Allah saya gini gini gini. Bukan hanya dalam masalah jodoh, dalam masalah rezeki. Minta aja yang banyak. Kenapa takut meminta yang baik-baik dari Allah? Ya Allah jadikan saya orang kaya, tapi orang kaya yang dermawan. Jangan kaya kayak Korun, tapi kaya kayak misalnya Nabi Ayub. Kayanya ya, bukan sakitnya. Diperjelas, takutnya nanti dikasih. Kamu pengen kayak Nabi Ayub, tuh sakit aja 17 tahun. Ya Allah bagian itu saya lupa bilang. Kalau doa juga kadang-kadang harus hati-hati gitu. Ya Allah saya pengen kaya seperti Ayub yang dermawan. Ibrahim tuh, gimana kayanya Ibrahim? Kita kan jarang tahu kalau Ibrahim itu orang kaya kan. Kaya banget loh. Ukuran kekayaan Ibrahim apa teman-teman? Setiap malam Ibrahim itu menyembelih 100 ekor onta untuk para tamu yang berziarah ke Masjidil Aqsa. 100 ekor onta. Satu onta itu 40 juta harga paling murahnya. Kali 100 berapa? 4 miliar ya. Setiap malam 4 miliar. Setiap malam. Bukan setahun sekali. Setiap malam ngeluarin duit 4 miliar untuk ngejamu para penziarah yang datang ke kota suci Al-Quds. Itu baru makanan. Dan beliau menyediakan tempat penginapan bintang 5 gratis untuk semua para turis yang datang ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa yang sekarang Al-Quds yang diklaim Israel sekarang itu, dulu tuh Ibrahim sendiri yang ngelolanya tuh. Ibrahim tuh bukan orang miskin, orang kaya. Tapi diuji ninggalin istri dan anaknya di tengah padang batu dengan bekal yang seadanya. Kalau beliau nggak punya apa-apa, wajar dong. Hajar menganggap, oh Ibrahim memang nggak punya apa-apa, ninggalin kita di sini. Tapi Ibrahim tuh orang kaya raya, kok bisa ninggalin istrinya kayak gitu, nggak dikasih bekal yang cukup? Ujian buat Hajar dari Allah SWT. Sehingga akhirnya Hajar belajar iman kayak gitu-gitulah. Jadi minta aja. Kalau misalnya Allah nggak ngasih di dunia kekayaan sebanyak yang kita minta, dikasih kekayaan di akhirat. Dan kekayaan di akhirat juga kita butuh. Bahkan di akhirat kita lebih butuh lagi jadi orang kaya daripada dunia. Kenapa? Karena di akhirat kita menjadi orang yang perjalanan sendirinya itu cukup lama. Gak dibantu siapa-siapa itu cukup lama. Baru setelah periode ini lewat, baru nanti akan ada periode kita ketemu lagi dengan pasangan kita, ketemu lagi dengan keluarga kita, yang pasti gak akan ketemu lagi dengan mantan kita. Itu ada adegan kayak gitu nanti di akhirat. Masa di surga ketemu mantan kan baper ya. Kenapa sih kamu udah masuk surga masih sedih? Itu. Kok mereka berduaan gitu-gitu amat sih, selfie-selfiean aja dari tadi. Nah kamu pasangannya di mana? Ketinggalan di padang mahsyar. Kok bisa? Kebanyakan gosip. Jadi hisapnya lah lama gitu. Ini definisi dari ikhlas. Ikhlas itu berharap kepada Allah yang baik-baik dunia dan akhirat. Yang kedua, Nabi SAW bersabda hadis yang paling populer, bahkan hadis ini bisa dibilang Al-Fatihahnya hadis. Al-Fatihahnya, kedudukan hadis ini di dalam hadis-hadis Nabi seperti kedudukan Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa dan seterusnya. Hadis Bukhari Muslim dari Umar. Nah kata Nabi innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Arti amal, ucapan, penglihatan, pendengaran, perbuatan, tingkah laku, semua yang zahir kita nih, innamal a'malu binniyat. Akan Allah nilai, akan Allah anggap kebaikan atau tidak, tergantung di sini teman-teman, bukan yang di zahir. Makanya ada hadis yang menjelaskan hadis ini kan, ada hadis dijelaskan oleh hadis, ayat dijelaskan oleh ayat gitu kan, ayat dijelaskan oleh hadis kan sesama teks ini saling menjelaskan. Hadis Nabi bilang innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila amwalikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ngelihatnya bukan ke penampilan kalian dulu. Allah enggak ngelihat perbuatan kalian dulu. Allah enggak ngelihat harta kalian dulu. Allah ngelihat hati kalian dulu. Yang ngelihat hati di sini artinya apa? Hatinya baik atau enggak? Bukan. Ikhlas apa enggak? Itu maksud dari Allah ngelihat hati dulu. Sehingga kalau misalnya kita mau dihargai oleh Allah, diberikan balasan kebaikan oleh Allah, ini dulu yang harus kita islah. Disebut dengan istilah
tajdidun niat, perbaharui niat. Kenapa perbaharui niat? Karena niat ikhlas itu dijaga teman-teman, nggak cuma di awal. Ada orang di awal ikhlas, tapi di tengah riya. Lawan dari ikhlas itu by the way riya. Ada di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir riya. Ada di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir ikhlas, setelah beberapa tahun riya. Begitu sekali dia riya, hangus habis semua kebaikan dari apa yang kita udah lakuin. Contoh, kan kita tuh bukan tipe orang yang insya Allah levelnya di awal udah riya ya. Insya Allah tuh bukan kita, nggak mungkin kita mau tilawah, dengerin gua tilawah riya ya. Oh, enggak kan, kita bukan tipe gitu. Insya Allah kita di satu level di atasnya, orang yang insya Allah di awalnya ikhlas. Gak mungkin juga kita misalnya mau ngelakuin satu kebaikan semuanya terus kita niatkan. Kalau orang yang niatnya dibaca usolli sunnata tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala. Kan gitu kan ya. Ini riya sengaja. Usolli sunnata misalnya duha rakaatain riyaan linnas. Allahu akbar. Kan gak ada. Apa riyaan linnas atau riyaan linnas? Ya Allah saya sengaja nih sholat 2 rakaat. Maaf ya Allah, kali ini agak-agak kurang ikhlas, riya aja deh sekali-kali kan gak apa-apa. Allahu akbar. Gak ada, kita tuh bukan level itu. Kita level orang yang insya Allah dari awal pasti ikhlas. Karena kita tahu bahayanya riya, tapi kegoda di tengah. Saya dulu awal-awal pulang dari Kairo, karena dianggap ustadz suruh ngimamin. Oh ya, ikhlas kan? Kata Nabi, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Oh ya udah, saya hiasi semampu saya dengan suara saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di tengah gitu kan ya. Begitu ada yang nangis di belakang. Bagus juga ya suara saya. Mulai. Di awal ikhlas, di tengah riya. Dan apakah saya berniat mau riya? Enggak. Riya itu bukan kita niatin. Yuwaswisu fi sudurin. Nah setan yang membisikkan dalam hati kita. Dan itu bukan disengaja. Sehingga kita tajdid. Begitu setan, bagus juga suara lu, astagfirullahaladzim, bagus. Enggak sih, ngomong dalam hati yang jujur karena alimun bidatis sudur. Allah tuh tahu banget lah isi hati kalian. Kalian gak usah bohong deh sama gua, sama Allah tuh gak bisa bohong. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalian merahasiakan, kalian tampakkan, tahu banget lah Allah apa yang kita rasain. Jadi rugi banget kita bohong sama Allah dalam hati itu kayak konyol banget tuh. Allah tahu isi hati kita sejelas kita berteriak. Misalnya kita teriak, bagus juga ya suara saya, kan jelas tuh. Tapi dalam hati, bagus juga ya suara saya. Jelas buat Allah tuh gak ada bedanya. Bukan apa-apa, enggak kayak gitu. Jelas banget, sejelas kita bersuara lantang, sejelas itulah suara di dalam hati kita. Di sisi Allah gak ada yang beda. Jadi gak usah bohong deh sama Allah. Yukhadi'unallah kan gitu kan, membohongi Allah. Padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum, cuma ngebohongi diri sendiri. Nih riya di tengah, riya di akhir, di tengah enggak. Soalnya enggak ada yang nangis, biasa aja gitu. Tilawah, begitu selesai sholat datang, Ustadz baru pertama saya bisa nangis dalam sholat. Di Masjidil Haram aja saya enggak bisa nangis, di belakang Ustadz saya nangis. Oh iya Pak, alhamdulillah istiqomah ya Pak. Dalam hati, Bapak baru tahu. Mulai yuwaswis, Bapak enggak pernah lihat YouTube saya. Mulai yuwas, itu kan terjadi kan, saya pernah ngerasain itu teman-teman, makanya tajdid, perbaharui lagi. Kayak pas sholat di mall, itu yang paling agak gregetan. Sholat di mall kan di basement gitu, musola, sholat maghrib. Karena saya pakai kaos, pakai celana biasa, gak disuruh jadi imam dong. Yang disuruh jadi imam bapak-bapak yang pakai bajunya rapi, imamin aja. Saya, oh ya udah kita lihat aja nanti. Jadi imam. Begitu si bapak baca Quran, tuh kan kata saya juga apa? Udah gak usah lama-lama, al-ikhlas aja gitu. Besok-besoknya kepancing nih. Jadi kayak gak percaya gitu kan sama orang, lihat muka-mukanya kayaknya nih orang-orang polos nih. Pas lagi mau dorong-dorong, saya kayak kedorong gitu. Siapa sih yang dorong saya gitu. Pura-pura kedorong gitu. Ini bukan saya loh yang mau ya, gak tahu siapa sih yang dorong saya gitu. Udah, Sof, benerin Sof. Dalam hati, Sof udah dengerin ya. Nih gini nih tilawahan yang benar nih. Allah. Ria, mau saya baca 1 juz, 10 juz, 30 juz, satu huruf pun gak ada nilainya di mata Allah. Innamal a'malu binniyat.
Dan gak bisa saya bohong sama Allah. Bohong ke manusia mungkin bisa. Saya kayak bacanya kayak khusyuk banget. Orang-orang sampai kagum gitu, respect. Masya Allah ya suaranya, bacaannya luar biasa. Pasti dari hati nih, karena kerasa di hati. Kata dia. Tapi kan Allah tahu. Ya tapi Allah maha menutupi aib. Allah gak mau buka. Enak aja lo ngomong. Enggak. Allah baru buka aib nanti di akhirat. Di dunia gak akan Allah buka. Allah menjaga aib kita. Supaya apa? Supaya kita perbaiki diri. Ya Allah dia ngomongnya gitu, padahal enggak, astagfirullahaladzim, tajdidin niyah, perbaharui lagi niatnya, perbaharui. Ini pengennya karena Allah. Datang setan-setan tuh enggak akan lepas kita, dia pegang erat-erat tuh. Setan enggak mau ngelepas kita sampai kapan? Sampai mukhlasin, enggak ada bedanya lagi tadi pujian atau celaan, baru dia akan nyerah. Tapi kan kelas kita masih mukhlisin ya, itu juga kalau mampu. Nah kadang-kadang bukan di akhir, nanti setelah beberapa tahun. Nah kayak misalnya kita tahajud, udah 10 tahun nih tahajud, tiba-tiba ada teman kita mancing, gimana ya biar bisa tahajud, susah banget, saya udah masang 10 alarm gak kebangun. Udah tidur di lantai biar cepat bangun, malah lebih nyenyak tidurnya. Gimana sih cara biar tahajud, saya udah olahraga siang harinya biar malamnya tidur awal jadi cepat bangun, tetap aja olahraga, tidur ya tidur, gak bangun-bangun. Gimana ya caranya? Kita kepancing, awalnya niatnya ikhlas juga, pengen sharing, pengen ngasih semangat. Sebetulnya sih tahajud itu gampang kalau udah jadi habit, gitu. Gimana maksudnya? Lah kalau udah jadi habit mau dia capek, pulangnya telat, yang namanya jam 2 pasti udah kebangun. Biar jadi habit berapa lama? Ya standarnya sih 10 tahun. Kalau kamu gimana? Ya alhamdulillah 10 tahun. Habis semuanya. Satu malam pun gak ada nilainya, coba. Sayang banget kan? Ria itu menghanguskan semua amal kita yang kita riakan seperti api menghanguskan kayu sampai jadi debu. Enggak bernilai lagi, enggak bisa dipakai apa-apa. Tapi ria ini sepele banget, halus banget, enggak berasa. Dia muncul tanpa kita niatkan, enggak ada niat kita pengen ria pastinya, enggak mau. Lu tanya dong ke gue tentang tahajud biar gue bisa ria. Enggak mungkin kan? Enggak ada kayak gitu, dia kepancing oleh orang lain. Lebih parah lagi kadang-kadang kepancingnya justru karena celaan. Kita dipancing oleh orang-orang yang gak menghargai kita. Lu gak tahu ya, kayak misalnya seorang istri. Suaminya misalnya kayak ngerasa paling banyak berjasa sendiri, paling banyak berbuat, paling penting di rumah itu. Akhirnya istrinya, tahu gak sih kerjaan saya di rumah ngapain aja? Disebutin satu persatu pengorbanannya, kebaikannya. Gara-gara kepancing oleh suami, habis semuanya. Makanya jangan kepedean dulu bahwa kalau kita udah bertaubat, berhijrah, udah rajin ke masjid, kita lebih mulia dari orang lain yang belum melakukan itu, belum tentu. Kebaikan kita yang banyak, apakah menjamin kita lebih mulia? Belum tentu. Sampai akhir hayat baru dihitung. Karena hisab itu bukan di dunia, di akhirat. Kenapa kita udah menghisab di dunia? Arti menghisab udah langsung bikin nilai. Bahwa saya lebih baik dari kamu, bahwa saya lebih mulia dari kamu. Ngapain kita katakan itu? Padahal kita belum wafat. Kok masih belum bisa disimpulkan Ustaz? Bukankah nanti di akhir hayat bisa aja semuanya jadi hangus gara-gara ria? Seorang kakek ngumpulin keluarganya pas lagi sakit keras. Anaknya, cucunya, menantunya. Nah cucu-cucu semuanya jangan tinggalin sholat ya. Ya kek, alhamdulillah kakek udah 40 tahun gak pernah tinggal sholat, habis sholatnya. Kamu kalau udah mampu segera haji, karena kalau udah tua susah haji, kakek dulu haji itu udah susah. Untungnya kakek orangnya semangatnya tinggi, jadi walaupun susah dilakonin juga. Alhamdulillah udah 15 kali haji, habis hajinya. Tilawah minimal sehari 1 juz ya tilawahnya, alhamdulillah udah 20 tahun. Kakek itu gara-gara ikut program apa gitu, setiap hari bisa 1 juz, akhirnya kakek udah 20 tahun gak pernah tinggal tilawah 1 hari 1 juz, habis semuanya. Padahal bentar lagi mau meninggal, rugi kan? Begitu bangkit, ya Allah amal saya mana? Habis. Kapan habisnya? Detik-detik terakhir. Makanya jangan langsung menyimpulkan. La tuzakku anfusakum kata Allah. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci atau lebih mulia daripada orang lain. Tapi bersyukur atas kebaikan, hidayah, taubat, amal soleh ini. Ya itu berarti kita menghargai Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Ini jadi amal itu sangat tergantung kepada apa yang ada di dalam hati kita. Ada orang yang dengan lisannya ngomong baik, tapi di sisi Allah itu bukan kebaikan. Contoh, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada manusia
Allah nggak mau nyebut orang beriman karena tidak beriman. Ada orang bilang amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Declare. Dia posting. Dia bilang kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah komen. Kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Padahal udah ngomong. Kok masih ditolak sama Allah? Alasannya apa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Khida, riya. Mereka tidak mengatakan itu kecuali untuk mendapatkan simpatik dari manusia, bukan dari Allah. Berarti ucapan doang belum tentu. Kita astagfirullah, 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 astagfirullah. Ucapan kan? Kalau nggak benar dari hati bahwa kita benar-benar menyesali dosa, maka Allah menilai sesuai dengan hati kita. Siapa tahu kita istighfar hanya pengen disebut sebagai ahli istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu ada orang dekat dengan kita, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Makin kencang istighfarnya. Perasaan tadi pelan-pelan biasa-biasa aja, kenapa jadi lebay gitu? Karena ada orang kanan kiri. Gitu juga dengan sholat. Begitu sholat sendiri cepet-cepetan. Gitu sholat berjamaah baru juga takbir. Allah. Dari mana juga bacaan sholat ada nya gitu kan ya. Saking menghayati. Kenapa? Karena dia dilihat orang lain. Allah tahu banget lah yang gitu-gitu, gak usah acting deh di depan Allah. Begitu kita acting, Allah bilang fi qulubihim marad. Yang masalah itu bukan zahir kamu. Berdiri takbir kamu itu udah sifat sholat Nabi. Naruh ininya sifat sholat Nabi. Berdirinya sifat sholat Nabi. Bacaannya bacaan Nabi. Kenapa bacaan Nabi? Di hari ini Nabi baca surat ini. Sholat ini Nabi baca surat ini. Sampai sedetail itu. Rukunya itu benar-benar bisa naruh air dan gak tumpah. Saking sifat sholat ruku Nabi. Sujudnya bisa masuk anak kambing. Kan bangetlah zahirnya. Tapi kalau dalam hatinya dia berpikir, nih kalian lihat nih, ini baru sifat sholat Nabi. Kalian belajar sama saya, habis semuanya tuh. Kenapa? Fi qulubihim marad. Hatinya ada riya. Jadi Allah innamal a'malu binniyat, maksudnya yang Allah nilai pertama ini dulu. Kalau ininya benar, zahirnya ada kurang-kurang dikit, Allah sempurnakan. Kalau zahirnya sempurna, di sini kurang, Allah hilangkan. Allah anggap gak ada apa-apa, gak ada kebaikan apapun, gak ada nilai. Jadi tergantung di sini ternyata. Kan ada kisah orang yang pengen sedekah, diam-diam kan, tiga kali salah. Dia bilang, ya Allah nanti kalau udah malamnya larut, orang semuanya pada tidur, saya baru mau sedekah. Ini berarti dia sedekahnya kan diam-diam ya, gak ada yang lihat ya, ikhlas gitu. Karena ada dulu cicitnya Nabi, Ali bin Husain Zainal Abidin. Beliau itu kalau mau ngasih sedekah ke orang miskin, tunggu sampai semua orang dalam kampung itu tidur. Begitu orang udah pada tidur, baru keluarlah Ali bin Husain, bawa roti, naruh di depan rumah orang-orang miskin. Terus pulang aja. Dan gak mungkin juga orang miskin pakai CCTV kan. Jadi dia tahu, gak ada yang lihat, ditaruh. Pulang, pagi-pagi orang miskin buka pintu, ada kantong di dalamnya roti. Setiap malam kayak gitu. Dan gak ada yang tahu kalau itu Ali bin Husain. Kapan taunya? Begitu Ali bin Husain Zainal Abidin wafat, udah gak ada lagi roti di depan rumah orang miskin. Baru orang mengatakan berarti selama ini yang ngasih adalah Ali bin Husain Zainal Abidin. Saking merahasiakan amal, biar Allah dan saya aja yang tahu. Kita berdua aja ya, Allah yang tahu, yang lain gak usah. Itu romantis banget loh sama Allah. Jadi kalau ada yang ngomong, tuh gak pernah sedekah. Ya Allah dia gak tahu. Biar kita aja sama Allah yang tahu, itu keren loh. Jadi ada amal yang biar jadi rahasia. Kan kalau ada rahasia tuh jadi terkesan akrab ya. Kayak romantis gitu kan. Kayak kita misalnya dengan orang-orang khusus, sahabat kita, geng kita. Kan kita punya rahasia yang orang lain gak tahu kan. Jadi kalau ada orang yang ngomongin macam-macam, kita ngelirik dia aja sambil senyum-senyum. Dia gak tahu kan. Nah ini dengan Allah juga harusnya ada kayak gitu. Walaupun gak mungkin semua amal pastinya. Masa ke masjid kita gak ada yang tahu. Berarti ke masjidnya pas gak lagi azan. Kamu ngapain jam 12 ke masjid? Saya sholat jamaahnya gak ada yang tahu, ikhlas. Gak ada azan juga. Tapi kalau misalnya sholat jamaahnya pas azan, ya pasti orang tahu lah dia tuh rajin sholat jamaah. Ya itu di luar kemampuan kita. Bagian itu kita tajdidun niyah. Tapi yang lain yang masih bisa dirahasiain, rahasiain. Karena ada ulama dulu tuh merahasiakan ibadah malamnya sampai 40 tahun gak ada yang tahu kalau dia tuh tahajud. Jadi orang bilang dia tuh gak pernah tahajud, padahal dia tahajud. Kok orang gak ada yang tahu caranya kalau orang masih melek dia biasa-biasa aja. Begitu dia pas orang lagi melek dia tidur, begitu orang tidur dia bangun. Dia lagi sholat pas orang balik
badan, karena orang tidur juga gerak ya. Pas orang balik badan dia langsung khawatir gitu, ya Allah ketahuan. Ternyata dia cuma balik badan, lanjutin. Waktunya orang bangun, dia tidur lagi. Selama 40 tahun. Kenapa? Kata dia, saya tidak mau melakukan sesuatu yang diketahui manusia, kemudian setan menggoda saya untuk menjadi orang yang riya. Sehingga dirahasiakan, ketahuan gara-gara ada yang iseng ngintip. Akhirnya ketahuan juga, ya Allah saya pernah udah pengen ikhlas, jadi bukan saya yang mau loh ya, ini saya tetap ikhlas kan. Ikhlas tapi riya, jadi riya terhadap ikhlas. Ini unik, ada orang yang riya terhadap ikhlas. Lo kenapa gak pernah melakukan tahajud? Gua orangnya gak mau sebut-sebut kalau tahajud. Udah biasa ngelakuin tengah malam jam sekian juga gak pernah dikasih tahu ke siapa-siapa, ikhlas dong. Ini riya terhadap ikhlas. Kenapa sih lo tilawah Al-Quran pelan-pelan? Soalnya suara gue terlalu bagus kalau terlalu kencang. Daripada gue nanti jadi riya, gue bacanya pelan-pelan aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus ada yang pamer gitu, ada yang show off gitu di sebelah. Alhamdulillah, suara gitu aja pamer. Riya terhadap keikhlasannya. Jadi nggak rela kalau orang lain riya karena dia ngerasa ikhlas. Jadi pengennya lo nggak usah riya depan gue deh, gue ikhlas. Kalau gue mau pamer bisa, cuma kan gue nggak mau, gue pengennya ikhlas. Ini namanya ikhlas riya terhadap ikhlas. Ini aneh banget. Sama dengan orang yang perlu istighfar terhadap istighfar. Ya istighfar, al-istighfar yahtajul istighfar. Istighfarnya membutuhkan istighfar. Kenapa? Istighfarnya itu riya banget. Astagfirullah, ya Allah, zalamtu nafsi zulman katsira. Oh nggak ada lagi orang, amin. Udah pergi aja. Padahal juga ada orang, istighfarnya luar biasa. Ini nih, istighfar yahtajul istighfar. Istighfar yang membutuhkan istighfar. Jadi ada laki-laki, dia sedekah, ya Allah malam ini saya pengen sedekah ke orang pertama yang saya temuin di luar rumah. Malam-malam, kayak kita mungkin jam 12 malam dia keluar, ketemu seorang laki-laki, ngasih aja, pergi. Karena dia nggak mau ketahuan, nggak mau ngobrol biar nggak ketahuan, pergi aja. Besok pagi orang-orang pada ngomong, jadi trending topik. Kata orang-orang semalam ada pencuri dapat sedekah, dia langsung ngerasa gitu, bukan kegeeran karena dia doang yang sedekah kan. Astagfirullahaladzim, berarti sedekah saya salah semalam buat pencuri. Ya Allah, saya ulangi deh ntar malam saya perbaiki. Maaf ya Allah. Malam kedua dia keluar lagi, diam-diam nggak ada orang, jalan nyari siapa yang bisa dibantu. Lewat seorang cewek, kasih, neng, langsung pergi. Besok pagi orang-orang ngomong, semalam seorang pezina dapat sedekah. Astagfirullahaladzim, salah lagi 2 kali. Dan ini ceritanya bukan fiksi, hadis dalam bentuk kisah. Malam ketiga dia keluar lagi, ketemu orang kasih, pergi. Besok orang mengatakan, semalam ada orang paling kaya di kampung ini dapat sedekah. Astagfirullah, 3 kali salah. Malam keempat dia tidur, Allah utus malaikat menjelma dalam mimpinya. Ini namanya mimpi yang baik, ilham dari Allah. Malaikat itu bilang, fulan sedekah kamu 3 kali, mungkin kamu pikir salah, tapi Allah terima karena dia ikhlas. Yang pertama, sedekah kamu kepada pencuri, membuat dia tidak jadi mencuri karena sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sedekah kamu kepada pezina, membuat dia tidak jadi menjual tubuhnya karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan yang ketiga, sedekah kamu ke orang kaya telah menyadarkan dia dari sifat kikir sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan. Lihat, amal zahirnya gak sempurna, tapi batinnya sempurna. Akhirnya Allah perbaiki. Ada orang amal zahirnya sempurna, batinnya rusak, Allah rusak. Siapa? Hadis tentang 3 orang yang pertama masuk neraka. Dihisap sama malaikat, ya Allah ini keren banget nih amalnya. Apa? Dia adalah seorang penghafal Quran 30 juz dengan riwayat mutawatir 10 qiraat. Keren banget nih ya Allah, mau masuk surga mana? Kata Allah, tempatnya di neraka kata Allah. Malaikat aja sampai heran karena malaikat kan gak tahu isi hati ya. Mereka cuma mencatat yang zahir doang, Allah yang tahu isi hati. Malaikat nanya, ya Allah salah dia apa? Kan dia ahli Al-Quran, rajin membaca, rajin menghafal, pembawa Al-Quran kemana-mana. Kata Allah, karena dia tidak menghafal Al-Quran untuk aku. Dia menghafal Al-Quran untuk dikenal sebagai qori, hafiz. Sempurnakan amalnya, tapi rusak isi hatinya. Sehingga rusak semua pahalanya. Yang kedua, orang yang dermawan. Ya Allah ini rajin banget sedekah, setiap hari sedekah. Kata Allah tempatnya di neraka. Kata malaikat kenapa ya Allah? Dia tidak bersedekah untuk aku, dia bersedekah untuk disebut jawad. Orang yang dermawan. Habis lagi, padahal sedekahnya udah sempurna. Yang paling parah tuh yang ketiga, di lehernya masih ada bekas luka karena terbunuh dalam peperangan. Malaikat kagum gitu, respect. Wah ini keren banget ya Allah, ini orang yang syahid, orang yang mujahid, orang yang berjihad.
Kata Allah tempatnya di neraka malaikat. Kata malaikat, kenapa ya Allah? Dia tidak berjihad untuk aku, dia berjihad untuk disebut syuja, sang pemberani, seorang pahlawan. Lihat, zahirnya sempurna, batinnya rusak, maka rusak. Zahirnya kurang-kurang dikit, batinnya sempurna, maka sempurna. Innamal a'malu binniyat. Ini maksud dari kalimat ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa, apa artinya. Jadi per kalimat kita bahas, kita bedah, dan mulai tahun ini setelah lebaran ini kita akan membahas, mungkin akan sedikit nambah grade-nya ya. Pakai lebih banyak hadis, lebih banyak ayat supaya kita mulai punya basic yang kuat tentang Islam kita. Insyaallah tetap dalam bentuk booster motivasi. Jadi innamal a'malu binniyat, amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, tajdidun niyah. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal. Bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukannya? Bagaimana dengan di akhir, apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun, setelah kita merasa bahwa ini keren banget, kita istiqomah, itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita nggak bisa riya. Mau riyain apa? Bacanya Al-Ikhlas. Tapi giliran bacanya surat-surat yang susah, riya kan? Nah justru kadang-kadang yang sampai itu yang ringan-ringan, yang sepele-sepele, yang kita nggak bisa riya ke siapa-siapa, orang juga lebih baik dari kita. Mungkin cuma itu yang sampai ke hadapan Allah. Sedangkan yang susah kita lakuin malah nggak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas, tapi after years akhirnya kita riya. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keikhlasan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami condong kepada keburukan setelah Engkau beri petunjuk. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang mengalihkan hati, alihkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada iman dan amal soleh, dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami, dan jadikan kami benci kepada kekufuran, kedurhakaan dan dosa, dan jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Jika ada kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, maka alirkanlah juga pahala itu kepada kedua orang tua kami. Karena tidaklah kami mendapatkan satu kebaikan kecuali itu kami tahu dari orang tua kami, diajarkan oleh orang tua kami, dibesarkan oleh orang tua kami. Maka pahalailah kedua orang tua kami atas setiap kebaikan yang kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.